Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kupas kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan redaksi matan dari kitab Hilghayah Al-Ikhtisar karangan Abi Syuja'. Qala, berkata Abi Syuja', ini matannya, wa faraidus shaumi khamsatu asya'a. Qala, berkata Abi Syuja', wa faraidu, dan fardu-fardu dan kewajiban-kewajiban as-shaumi, puasa, khamsatu, ada 5 asya'a, hal. Ketika kita berpuasa ada 5 hal yang menjadi kewajiban kita yang harus kita lakukan saat berpuasa. Kita akan berpuasa, maka 5 hal ini harus terpenuhi. Ini fardu ya, fardunya puasa. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Harus ada niat ketika kita berpuasa, maka harus ada niat. Perinciannya nanti di bawah. Seperti apa niat? Apakah dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia? Apakah dalam hati atau diucapkan? Ada rinciannya di dalam. Wal imsaku, yang kedua, harus ada menahan diri. Tidak cukup niat, tapi harus dikonkretkan, diwujudkan dengan menahan diri. Anil ukli wa syurbi, dari makan dan minum. Wal jima'i, dan hubungan suami istri. Nah, ini kan tadi matan, maka penjelasannya di bawahnya. La yasihu, la, tidak, yasihu, sah, as-saumu, puasa, illa, kecuali, bin niyati, dengan niat. Lil khobari, karena ada hadis. Sering kita membahas tentang innamal a'malu bin niyat, itu hadisnya, bahwa segala amal ibadah, amal perbuatan itu harus ada niat. Innamal a'malu bin niyat, ini dalil dari hadisnya. Wa mahalluha, dan tempatnya niat, al qalbu, adalah hati. Jadi saat kita berniat, maka niat itu ada dalam hati. Wala yushtaratu an-nutqu biha, wala, dan tidak, yushtaratu, disyaratkan, an-nutqu, mengucapkan, biha, dengan niat, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat dari ulama. Semua ulama sepakat, maka mengucapkan niat itu tidak menjadi syarat sahnya suatu ibadah. Itu hanya untuk membantu hati agar kemudian kita sadar bahwa kita akan niat. Yang melakukan pekerjaan niat itu adalah hati. Jadi cukup niat itu ada di hati. Bahkan memang sahnya niat adalah di hati. Bagaimana kalau diucapkan? Kalau diucapkan itu untuk membantu, sunnah mustahabah. Jadi niat itu sunnah diucapkan, dalam hati itu wajib. Kalau hanya diucapkan tapi hatinya tidak bergerak, hatinya tidak meniatkan, maka tidak sah. Kalau kebalikannya justru sah. Dalam hatinya dia sudah berniat, meskipun tidak diucapkan, itu sah, gitu ya. Akan lebih baik ketika kemudian membantu, lisannya membantu hatinya. Watajibu, dan wajib, an-niyatu, niat, likulli lailatin, pada setiap malam, gitu ya. Alhamdulillah, tradisi di Indonesia saat sholat tarawih udah selesai, maka biasanya imam memimpin dengan niat ini, memimpin jamaah untuk berniat, karena memang wajib setiap malam ya, bukan hanya di malam pertama sebagaimana ada pendapat mazhab yang lain. Nah, ini mazhab kitab Kifayatul Akhyar, kita ketahui bahwa ini mazhab Asy-Syafi'i yang mensyaratkan niat itu wajib setiap malam ya. Dan diucapkan itu hanya membantu saja. Yang wajibnya adalah dalam hati, yang sahnya itu dalam hati. Kenapa setiap malam? Li'anna, karena sesungguhnya kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Setiap hari itu puasa tadi, setiap harinya ibadatun mustaqillatun, adalah ibadah yang berdiri sendiri. Hari pertama itulah sebut puasa Ramadan hari pertama, gitu ya. Kalau ini Ramadan, maka hanya untuk hari itu saja, gitu ya, tidak kemudian berlaku untuk semua hari ya. Kalau mazhab Maliki, saya sebut saja bahwa ketika niat di awal Ramadan, dia akan meniatkan 1 bulan penuh. Padahal kan tentu ada
buka puasa, kan selesai. Kalau udah buka puasa sebenarnya hari itu puasanya sudah selesai, tidak puasa lagi gitu ya. Itulah yang disebut sebagai ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri setiap hari selesai. Ala taro, bagaimana pendapatmu, bukankah kamu lihat annahu la yufsidu baqiyatul ayyam bifasadi yaumin minhu, tidaklah kamu sependapat bahwasannya la yufsidu, tidak batal, baqiyatul ayyam, sisa-sisa hari yang lain, bifasadi yaumin minhu, dengan batalnya satu hari dari Ramadan ya. Jadi kalau dianggap Ramadan itu satu ibadah, satu bulan itu adalah niatnya satu, maka ketika kita batal satu hari ya, satu hari, maka otomatis kan batal semua kayak sholat ya. Tapi kan ternyata sebenarnya Ramadan adalah ibadah mustaqillah, nggak bisa kemudian kita niat sekali untuk satu bulan gitu, nggak ada ya, kecuali di mazhab Maliki kita memakai untuk jaga-jaga saja. Tetapi inilah yang kita pegang kuat, bahwasannya kita wajib niat sepanjang malam, artinya setiap malam ya, karena itu ibadah mustaqillah. Ala taro inna annahu la yafsudu baqiyatul ayyam ya, bahwasanya puasa itu tidak rusak dengan rusaknya satu hari, batal satu hari, hari-hari yang lain tetap sah dia berpuasa. Kalau dianggap satu niat Ramadan adalah satu ibadah, maka mestinya ketika satu hari batal, maka hari-hari yang lain pun batal. Tetapi kan tidak ya, wanita yang haid dia hari-hari itu saja dia tidak berpuasa, tidak sah puasanya. Tapi hari yang lain dia suci, dia terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia tetap terhitung ibadahnya, tidak yafsudu ya, tidak rusak. Falau nawa sauma syahri kullahu, falau maka jika nawa dia berniat, falau nawa maka jika nawa dia berniat sauma syahri, puasa satu bulan, kullihi semua bulan, jadi kullihi karena syahri, asyahri kullihi semua bulan, sahhalahu al-yaumul awal, maka sah lahu baginya al-yaumul awal, hanya hari pertama saja dihitungnya, alal mazhab, menurut pendapat mazhab al-imam asy-Syafi'i. Jadi kalau dia niatkan, saya niat puasa satu bulan penuh, maka yang sah, yang dihitung sah adalah niat tersebut untuk hanya hari itu saja. Besoknya dia harus niat lagi gitu ya. Ini pendapat yang kuat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa yajibu ta'yin an-niyah, dan wajib mendetailkan niat, menyebutkan secara rinci niat tersebut. Fi saumil fardi, pada puasa fardu. Jadi harus sebutkan fardunya. Jadi kalau puasa Senin Kamis tidak perlu takyin niat, pokoknya niat puasa udah selesai, nawaitu sauma ghadin, udah beres, saya besok niat puasa gitu ya. Tapi kalau untuk puasa fardu itu harus disebutkan takyin fi saumil fardi, fardu Ramadan, saya niat puasa Ramadan, saya niat kafarat, puasa kafarat, itu hal-hal yang fardu harus diniatkan. Saya niat puasa qadha, ya harus sebutkan qadha Ramadan. Wa kadza, dan demikian pula yajibu wajib ayyanwiya lailan, untuk berniat setiap malam, di malam hari. Ya, dia harus meniatkannya malam hari, artinya sebelum subuh ya, harus. Wala yadurru an-naumu wal aklu wal jima'u ba'da niyat. Wala yadurru, dan tidak mengapa, tidak apa-apa, an-naumu tidur, wal aklu atau wal uklu dan makan, wal jima'u dan hubungan suami istri, ba'da niat, setelah niat, artinya tidak batal gitu ya. Niat meniat tadi ya, sudah sholat tarawih dia udah niat, setelah itu makan minum, hubungan suami istri pun tidak batal niatnya gitu ya. Jadi maksud la yadurru itu tidak mengapa. Walau nawa, dan jika dia niat ma'atulu'il fajri, saat munculnya fajar, dia berbarengan niat pas azan gitu ya, itu namanya tulu'il fajri, dia niat berbarengan pas muncul fajar, la tasihhu, maka niat tadi tidak sah, lahu baginya, li'annahu lam yubayyid, karena sesungguhnya dia tidak menginapkan niat ya. Dalam hadis sahih Rasul menyampaikan la siyama liman lam yubayyid, jadi tidak ada puasa atau tidak sah
puasa orang yang tidak menginapkan menginapkan puasanya dari semalam. Nah, malam di sini adalah tadi sebelum subuh intinya ya. Jadi kalau kita saat sahur baru niat itu sah. Intinya sebelum subuh, sebelum tulu'il fajri. Kalau pas berbarengan maka namanya dia tidak menginapkan niat, maka tidak sah. Ya, menginapkan itu seperti kita haji juga kan, di Muzdalifah mabit. Itu tidak harus semalaman ya, sewaktu saja ya, sebentar saja itu sudah menginapkan namanya. Wa akmalun niyati, dan sempurnanya niat, akmal artinya sempurna, an niyati niat, ayanwiya yaitu niat hendaklah dia berniat. Sempurnanya niat adalah ayanwiya sauma ghodin, dia berniat puasa ghodin esok hari, an adai untuk melaksanakan fardu atau kewajiban, Ramadhani dibacanya Ramadhani kalau hadhihi sanati, untuk menunaikan fardu atau kewajiban Ramadan tahun ini ya. Tapi kalau mau dibaca Ramadhana boleh, an adai fardi syahri Ramadhana, tapi hadhihi sanata nanti belakangnya, untuk menunaikan kefarduan bulan Ramadan tahun ini. Jadi hadhihi sanata Ramadhana hadhihi sanata, jadi dia berhenti di Ramadan, tidak mudhof ilaih. Hadhihi sanata itu membuang huruf jar, zorof saja. Hadhihi sanata dia mansub. Tapi kalau tadi Ramadhani hadhihi sanati, nah itu namanya mudhof dan mudhof ilaih. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi ini kesempurnaan niatnya seperti itu. Tapi kalau dalam hati bahasa Indonesia silahkan saja. Intinya adalah saya niat puasa Ramadan, itu udah beres, sudah selesai. Sempurnanya ada disebutkan adai itu menunjukkan berbeda dengan qadha. Adai dengan qadai atau adaan dengan qadaan itu berbeda. Kita lanjutkan, wa'lam, dan ketahuilah, anna niyatal adai wa awil qadai wa nahwi dzalika 'alal khilaf al-madhkur. Ketahuilah bahwasanya niat ada itu sekarang ya, melaksanakan. Awil qadha atau meniatkan qadha, menyebutkan kata ada dan menyebutkan kata qadha, wa nahwi dzalika, dan yang seumpamanya ya. Dan ketahuilah, wa'lam, dan ketahuilah sesungguhnya sesungguhnya niatal ada meniatkan ada, atau al qadha meniatkan qadha, dan seumpamanya, alal khilaf al mazkur, itu ada khilafiyah antar ulama, wajib tidaknya menyebutkan ada dan qadha fi sholati, dalam bab sholat. Ini sudah dibahas dalam bab sholat, wa qad marra, dan sudah lewat. Artinya ada khilafiyah, ada yang mewajibkan menyebutkan adai gitu ya, ada yang enggak, karena memang ini dilaksanakannya qadha atau tidak gitu. Wa yajibu, dan wajib, antakunan niyatu jazimatan, dan wajib niat itu kokoh ya, seterusnya jazimah, tidak ragu-ragu. Lawan jazimah itu berarti dia ragu atau dia ingin memutuskan puasanya gitu. Itu namanya tidak jazimah, ghairu jazimah. Nanti kalau ada undangan makan saya batalin puasa, itu namanya ghairu jazimah. Nanti kalau hujan saya batalin puasa, itu namanya tidak jazimah. Kalau niat itu harus sampai tuntas, niatin sampai habis. Jangan mensyaratkan nanti kalau datang orang tua saya akan batalin. Nah, itu tidak jazimah. Falau nawa al khuruja minas saumi la yabtul ala sahih. Falau, maka jika nawa dia berniat al khuruja keluar, minas saumi dari puasa, la yabtul, maka tidak batal puasanya, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Nah, jadi kalau ada yang meniatkan seperti tadi, puasanya sih tidak batal ya. Nanti kalau hujan saya akan batalin puasanya, nanti kalau saya nggak kuat saya akan batalin, boleh, nggak apa-apa, artinya tidak batal. Tetapi bahwasanya niat memastikan bahwa kita akan puasa itu harus, bahwa saya niat bukan ragu-ragu atau main-main, itu nggak boleh ya. Jadi itu pertemuan kita hari ini terkait dengan kewajiban atau fardu puasa yang harus kita lakukan. Apa saja tadi sudah dibahas, ada niat, ada menahan diri dari makan minum, dan juga hubungan suami istri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.